Selamat pagi Sheryl, Selamat pagi. mau kemana? Hari ini jam 3:30 kita mau check-in. Barangnya Halo guys, welcome back to Ayu Anina Vlog. Kali ini edisi Taylor Swift Concert Trip. Nah, harusnya di Singapura kan, tapi ini kita mau terbang ke Malaysia dulu, baru nanti kita naik bis dari Kuala Lumpur ke Singapura. Kenapa nggak beli yang direct aja? Tentunya karena harganya mahal guys. Soalnya di periode Eras Tour ini semuanya tuh jadi mahal banget. Yang akan menerbangkan Anda menuju Kuala Lumpur. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Kuala Lumpur International Airport. Please stay mentioned that all the seatbelt sign is switched off and the aircraft is come to complete stop. For your safety, please be careful when opening the luggage bin. Alhamdulillah setelah 2 jam perjalanan kita sampai juga di Kuala Lumpur International Airport. Nah, kebetulan aku tuh landingnya di terminal yang gak ada imigrasinya gitu kayaknya ya. Jadi kita tuh harus naik bis dulu untuk ke imigrasi. Dan untuk naik bisnya pun juga butuh perjalanan panjang ya, karena harus naik turun terus nanti masuk koridor lain lagi gitu. Jadi cukup jauh sih dari terminal kedatangan aku. Terus juga pas kita sampai tuh antriannya panjang banget. Ini temanku sampai nggak kuat ya, dia keliengan, akhirnya duduk dulu. Kalau kalian transit, kalian harus spare waktu yang banyak sih. Akhirnya setelah kita udah selesai dari imigrasi, kita mau menuju kota, yaitu naik kereta. Nah, bandaranya Kuala Lumpur ini cukup jauh ya dari pusat kota. Jadi pilihannya tuh ada 2 opsi, bisa naik bus atau naik kereta gitu. Kita pilih KLIA Express karena lebih cepat aja sih, dan karena kita waktunya terbatas juga kan. Walaupun sebenarnya harganya lumayan kalau dibandingin sama naik bis. Kemarin kita beli tiketnya itu di Traveloka karena ada diskon tuh. Tapi sebenarnya kalian bisa beli juga langsung di counter yang ada di bandara. Cuman harganya lebih mahal, kayak mungkin 10% gitu ya. Terjal ya? Tinggi ya. Turun dari KLIA Express, kita tuh mau beli tiket untuk menuju ke hotel. Nah, kalau kalian mau beli tiket kereta gitu ya, semacam LRT atau train yang ada di Kuala Lumpur, itu pastiin kalian punya uang kecil karena mereka nggak terima uang besar. Sheryl, mana tadi beli pakai apa? I don't know Token. what is this. Token. Ini bisa di-tap. Keren banget. Lucu banget ya. Tapi harus ada cash guys. Iya, Yang jadi kecil. kita nuker-nuker dulu. Untung di sini semuanya informatif. Mantap. Nah, biasa lah ya kalau di luar negeri itu kita sangat erat kaitannya dengan gotong-gotong koper untuk naik-naikin tangga karena kita naik public transport. Akhirnya kita sampai juga di hotel namanya Floresta Hotel Chinatown. Sebenarnya kalau lihat koridornya ini agak sedikit creepy ya guys, karena model bangunan lama gitu. Ini fotonya nih hijau dangdut. I love hijau. Sebenarnya oke sih, kamarnya bersih. Untuk harga 200 ribuan ini tuh oke banget sih. Lanjut, setelah kita udah sampai di hotel dan istirahat sebentar, kita menuju ke KLCC atau Kuala Lumpur City Center. Nah, isinya tuh macam-macam sih. Di situ ada jogging track, terus ada playground juga kayak gini. Ada kolam renangnya juga buat anak-anak, dan juga di sini kita tuh bisa foto
foto Petronas Tower dari titik yang ada di sini nih. Jadi kalau foto dari sini tuh bisa ketangkep lah dua-duanya si menara kembar itu. Habis dari KLCC, kita lapar nih. Akhirnya kita menuju ke nasi lemak Wanjo di Kampung Baru. Ini waktu itu aku nemu juga dari sosial media sih. Katanya sih enak ya. Tapi pas kita cobain juga enak kok guys. Nasi lemak gitu, terus bisa milih lauknya. Dan juga di sini yang melayani kita tuh bisa bahasa Indonesia karena ternyata dia dari Indonesia juga. Jadi enak sih ngobrolnya gitu. Nanya-nanya makanannya juga enak. Habis mengisi perut, kita lanjut jalan kaki lagi. Sekarang kita mau ke daerah Bukit Bintang buat menuju ke pavilion. Nah ini dari jembatan ya kita mengambil video. Mirip sama Jakarta ya guys, Jakarta di malam hari. Kita udah sampai di pavilion Kuala Lumpur. Ini sebenarnya kayak semacam komplek perbelanjaan gitu. Jadi isinya kayak mall juga sih di dalamnya ya. Terus juga selain itu di sini juga banyak kantor-kantor atau pusat perkantoran gitu. Terakhir kita mampir ke Hanifah Department Store untuk belanja-belanja oleh-oleh dan murah-murah guys, tapi kita nggak sempat videoin karena udah keburu capek. Morning sunshine, hari ini hari kedua di Malaysia dan sebenarnya kalau kita lihat ya hotel yang tadi aku bilang creepy, ini tuh lokasinya enak banget sih, dia di Chinatown, deket kemana-mana juga, jadi untuk harga segitu sih oke ya. Terus kita lanjut ini ke Rex KL. Itu adalah tempat jual buku gitu, toko buku. Tapi ada beberapa displaynya juga yang bisa kalian baca. Dan ini tuh dekat dari hotel kita. Jadi nggak perlu naik public transport, cuman jalan kaki aja. Tempatnya estetik banget dan PW ya untuk kalian kalau mau baca buku di sana. Buat kalian pecinta buku nih, boleh banget datang ke sini. Setelah dari toko buku, kita menuju ke Jalan Merdeka untuk foto-foto sebentar di sana. Ngebut gak sih ya? Panas Kita banget. lagi nunggu Grab. Iya. Panas banget. Sempet terang sih, cuman lu bisa lihat nih langit biru banget kan. Bagus sih, cuman ini jam 12 siang. Kita udah di sini. Si Andi lagi sakit guys. Jadi beli obat. Obat coba obat. Jujur agak Serem ya? suspicious ya beli obat yang nggak tahu mereknya. Ini beli obat mah. Iya. Well, to be honest, I don't know what is this. Alusit. We hope. Dan kita ini tuh obat susah banget. beneran. Aku nggak, kita susah banget nanya obat mah tuh apa. Iya, ditanyain mah nggak tahu sakit lambung. Nggak Nggak tahu. oh tukak lambung kan ya? Itu pokoknya. Nggak Udah tahu guys. ya.
setelah nunggu 20-25 menitan gitu, akhirnya kita dapat juga Grab Car. Nah di sini tuh lumayan lama ya buat nunggu Grab Car atau Gokar, karena mungkin armadanya nggak banyak ya. Jadi setiap kita pesen tuh pasti kayak nunggunya 20-25 menit gitu. Nah, kita udah sampai di Central Market. Ini tuh isinya sebenarnya buat belanja gitu guys. Jadi banyak banget pernak-pernik lucu yang bisa kalian lihat-lihat. Dan juga buat oleh-oleh juga bisa sih untuk beli di sini. Terus ada juga semacam kayak mini exhibition yang ceritain historinya KL. Ini tuh di lantai 2 dan di bagian belakangnya ada banyak yang jualan pernak-pernik Malaysia gitu, terus baju-baju, daster. Tapi kalau bisa sih kalian nawar ya. Ada beberapa toko yang bisa ditawar, tapi ada juga yang memang sudah fixed price, jadi emang gak bisa ditawar. Lanjut, kita menuju ke Lalaport. Sebenarnya itu mall gitu, tapi di lantai atasnya itu ada open space kayak gini. Nah, ini bagian mall dalamnya. Sebenarnya kalau mall dalamnya sih sama aja ya kayak mall-mall yang ada di Jakarta. Kayak GI, kayak Sensi gitu. Ya mirip-mirip mall lah pada umumnya. Nah, kalau ini ada di bagian luar dari Lalaport. Jadi ada tangga yang ada LED-nya gitu. Habis dari Lalaport, kita mau menuju makan malam di Alor Street. Banyak banget ragam makanannya ya, kalian bisa pilih di sana. Tapi buat yang muslim, hati-hati, jangan lupa tanya ke pedagangnya halal atau enggak makanannya. Nah, terakhir kita habis jalan-jalan, kita istirahat dulu nih di hotel, di apartemen sih sebenarnya. Namanya Chill Suits. Itu ada di daerah Bukit Bintang. Menurut kita ini lumayan sih apartemennya untuk harga 600.000 2 kamar. Jadi kamarnya ada 2, terus di sini juga yang satu itu twin bed, satunya queen bed. Nah, ini kamar mandinya juga bagus ya, bersih sih aku sukanya. Terus ini juga ada living roomnya, ada meja makannya juga, dan juga ada TV-nya tentunya ya. Dan bisa nonton Netflix juga guys. Nah, kalau ini kamar yang keduanya ya, yang ukuran queen. Oke, sekian jalan-jalan kita di Kuala Lumpur. See you on next episode, guys.